Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat aja ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Bebang Cihau dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 230. Yang mana pada Perfect World episode 230 ini menceritakan Cihau yang bertemu dengan Raja Tiga Kepala Emas yang mencari Cihau untuk balas dendam. Bahkan Cihau akan bertemu dengan pemuda kuat yang kekuatannya setara dengan Cihau. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Raja Tiga Kepala Emas muncul dan bicara dengan bahasa kuno wilayah asing. Terlihat tetua kedua pun langsung menggunakan teknik pengubah bahasa, yaitu kemampuan sementara memahami bahasa asing. Yang mana setelah itu mereka baru mengerti jika makhluk ini bertanya siapa yang membunuh keturunannya. Tetua keempat pun langsung teringat jika Cihaulah yang membunuh keturunannya itu. Kemudian Raja Tiga Kepala Emas ini berkata, jika mereka bersedia tunduk pada domain asing, maka makhluk itu tidak akan mempermasalahkan dendam lama. Dan dia pun mengeluarkan tulisan yang berisi, siapapun yang menyerah maka akan diberikan keabadian. Membaca itu pun, tetua kedua dengan tegas menolak hal tersebut. Terlihat makhluk ini mulai menyerang karena merasa jika wilayah miliknya memiliki hukum dao sempurna daripada wilayah ini. Dan kemudian pun, dia mengeluarkan teknik ilusi mimpi yang membuat orang bisa tenggelam dalam dunia mimpi mempesona. Di sini pun terlihat para murid Akademi Tianchen terpesona melihat kecantikan dari Musian di dalam ilusi tersebut. Dengan cepat tetua kedua menghancurkan itu karena makhluk ini menggoda menggunakan kecantikan. Akan tetapi makhluk ini pun kembali mengeluarkan ilusi tingkat ketiga, yang mana terlihat jika di domain asing terdapat banyak harta dan peluang berharga. Namun tetua ketiga pun langsung menghancurkan itu menggunakan kuali tiga aroma, yaitu alat pengikat hukum masa kini. Kemudian terlihat tetua keempat mengeluarkan kekuatan seperti angin untuk menghilangkan asap dari makhluk tersebut. Kemudian makhluk itu mengatakan jika domain asing bersedia membangun kerajaan dewa dan tidak akan mengingkari serta tidak akan menyimpan rahasia. Bahkan setiap orang akan melampaui batasan dan akan abadi. Dengan cepat Cihau pun menyerang menggunakan ranting willownya karena makhluk ini hanya proyeksi belaka namun berani berpura-pura menjadi dewa di sini. Dan altar itu adalah media proyeksinya. Mendengar itu pun, makhluk ini akan memberi makhluk nyata untuk memperlihatkan apa itu keabadian. Kemudian menggunakan tekniknya, makhluk ini langsung mengeluarkan seseorang yang membuat semua orang terkejut. Karena semua orang mengenalnya dengan sebutan utusan domain asing. Di sini pun orang itu bernama Duguyun, sang keturunan penjaga di ranah Heavenly Deity. Terlihat Duguyun ini pun mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang sangat besar. Melihat itu tetua kedua tidak menyangka jika makhluk tadi benar-benar bisa menghubungkan dua alam dan mengirim makhluk hidup. Namun menurut tetua ketiga, mereka hanyalah mata-mata. Di sini pun makhluk itu merasa jika Duguyun ini menyedihkan sekali. Karena dia adalah satu bangsa yang pernah berjuang untuk orang-orang ini, namun sekarang tidak seorang pun yang mengenalnya. Terlihat makhluk ini pun langsung menyerang Duguyun untuk mengeluarkan darahnya. Dan melihat itu Suan Kun merasa makhluk ini sudah gila karena bisa-bisanya melukai teman sendiri. Akan tetapi kemudian semua orang dikejutkan karena yang muncul dari Duguyun ini adalah cairan darah emas. Dan tetua kedua baru tahu jika Duguyun tersebut adalah garis keturunan klan penjaga yang sudah berkorban dengan gagah berani dalam perang Ancient Immortal. Namun tetua kedua bingung bagaimana Duguyun bisa berakhir di wilayah asing. Di sini pun makhluk itu meminta agar mereka bertanya pada diri sendiri. Akan tetapi menurut makhluk ini, para penjaga yang mereka hormati sejak lama sama sekali bukan orang baik. Lutuwu pun marah karena para pahlawan yang membela 9 langit dan 10 bumi malah difitnah oleh makhluk ini. Kemudian terlihat makhluk ini menggunakan tekniknya untuk mengurung darah emas tersebut. Yang mana kemudian terlihat ingatan leluhur para penjaga setelah makhluk itu meledakkan darah emas tersebut. Dan menurut makhluk ini, darah suci bercahaya emas ini hanyalah ilusi yang menyesatkan semua makhluk. Yang mana begitu terbongkar, maka darah hitam akan muncul dan menghancurkan langit dan bumi.
Dan makhluk ini juga berjanji jika dirinya pasti akan menyebarkan kebenaran tersembunyi di tanah tandus ini. Dan setelah semua orang tahu kebenaran, pasti mereka akan mengejar keabadian. Serta jika mereka setiap hari tulus bersujud pada tuan-tuan wilayah asing, maka semua bisa masuk ke kerajaan dewa. Terlihat tetua ketiga dan keempat pun langsung menggunakan harta mereka untuk menyerang makhluk yang terlalu banyak bicara ini. Meskipun sudah terikat dengan teknik kedua tetua ini, makhluk tersebut masih mengiming-imingi dengan berkata, jika mereka bergabung dengan kerajaan dewa, maka mereka akan abadi. Serta ini adalah hadiah perkenalan dari wilayah asing. Yang mana menurut makhluk ini, dia sedang mengungkap rahasia darah hitam yang kebenaran ini pasti akan menggoyahkan kepercayaan orang-orang dari 9 langit 10 bumi ini. Di sini terlihat jika Dukuyun masih ditinggalkan di tempat ini. Kemudian terlihat jika mereka semua mengikat Dukuyun di sebuah altar. Setelah itu pun tetua kedua menggunakan tekniknya untuk membuka topeng dari Dukuyun tersebut. Dan setelah terbuka pun, tetua kedua bertanya apakah Modou pernah melihat orang ini. Terlihat Modou langsung menggelengkan kepala setelah melihat orang tersebut. Kemudian Dukuyun mengatakan jika dirinya selalu mengikuti keluarga kerajaan domain asing dan hanya jenius kuat yang bisa bertemu dengan dirinya. Dan bagi Dukuyun, Mo Xian adalah jenius luar biasa, sedangkan Modou tidak cukup berbakat. Terlihat Modou terkejut mengetahui jika Dukuyun pernah melihat kakaknya itu. Kemudian Dukuyun ini pun mengeluarkan teknik percikan puncak amarah dari tubuh unik para penjaga. Dan Dukuyun memperkenalkan namanya yang mana dia juga adalah keturunan penjaga. Dan perjalanan Dukuyun ini hanya untuk satu hal, yaitu membunuh mereka yang mengkhianati leluhur. Di sini pun Dukuyun teringat saat di era perang Ancient Immortal, klan penjaga berperang demi 9 langit dan 10 bumi. Namun pada akhirnya berujung pada pengkhianatan dan pembantaian. Dan jika bukan karena wilayah asing menerima mereka, maka mungkin klan penjaga ini sudah berakhir. Di sini pun tetua ketiga berkata jika perkataan wilayah asing mungkin tujuannya untuk mengadu domba. Namun Dukuyun memberitahu jika ingatan klannya diturunkan bersama darah emas dari generasi ke generasi. Dan Dukuyun menyaksikan langsung kebenaran masa lalu lewat ingatan leluhurnya tersebut. Di sini pun tetua kedua mengatakan jika dulu memang ada penjahat yang melakukan dosa tak terampuni, akan tetapi mereka semua sudah mati. Dan karena Dukuyun adalah keturunan pahlawan, tetua kedua pun bertanya apakah Dukuyun mau membersihkan jejak wilayah asing dan berperang bersama orang-orang ini. Namun Dukuyun pun tidak ingin terlihat dalam perselisihan kedua alam. Dan dirinya menyeberangi alam kali ini hanya untuk balas dendam pada keturunan musuh. Lagi pula, 9 langit dan 10 bumi tidak mungkin menang melawan domain asing. Namun tetua kedua mengatakan jika perkataan Dukuyun salah setelah melihat Xiao. Karena di era ini banyak melahirkan talenta, yang mana Dukuyun akan tahu setelah merasakannya sendiri. Xuan Kun pun terlihat tidak terima karena Dukuyun yang ditipu wilayah asing meremehkan mereka semua. Dan Xuan Kun pun langsung menyerang untuk menghentikan setiap tindakan Dukuyun ini. Namun terlihat jika Dukuyun mampu berbalik menghajar Xuan Kun tersebut. Setelah itu terlihat Xuan Kun mengeluarkan serangan yang muncul dari lubang-lubang yang dia buat. Namun Dukuyun dengan cepat menghindar dan langsung memegang jantung dari Xuan Kun ini. Melihat itu pun, Yao Yue meminta Dukuyun menghentikan tindakannya tersebut. Terlihat Dukuyun pun langsung mencari tahu asal-usul Xuan Kun lewat ingatannya. Yang mana kemudian dia langsung melepaskan Xuan Kun karena menyadari jika Xuan Kun ini bukan keturunan musuh. Dan bagi Dukuyun, tanah dengan daun rusak seperti ini membuat orang biasa seperti semut, yang mana perbedaannya bagai langit dan bumi dengan keluarga kerajaan wilayah asing. Mendengar itu pun, Xiao langsung maju untuk menjadi lawan Dukuyun ini. Terlihat tanpa basa-basi, Xiao langsung mengeluarkan teknik kunpengnya. Dengan cepat pun Xuan Kun bisa menghancurkan itu dan langsung mengeluarkan avatar besar yang berjumlah 3 orang. Kemudian avatar Dukuyun itu menebaskan pedangnya yang bernama segitiga pembelah langit. Akan tetapi dengan mudah pun, Xiao mampu menahan teknik dari Dukuyun itu. Melihat itu pun Dukuyun mengakui jika Xiao sangat kuat dan berbeda dengan mereka semua. Xiao pun juga mengakui jika Dukuyun tidak buruk. Dengan cepat Xiao mengeluarkan teknik semesta langit dan bumi, yaitu teknik dari Kaisar Petir. Dan Xiao juga menggunakan teknik transformasi reinkarnasi untuk menyerang Dukuyun ini. Di sini pun Dukuyun langsung terkena serangan Xiao tersebut. Akan tetapi dia pun mampu menyerang balik dan menghancurkan teknik semesta Xiao ini. Kemudian Dukuyun mengakui jika kemampuan Xiao luar biasa. Dan dia bertanya apakah Xiao berani bertarung dengan keluarga kerajaan wilayah asing. Kemudian terlihat pertarungan jarak dekat mereka berdua ini. Di sini pun Xiao kemudian mampu menghantam perut Dukuyun ini.
Dan Si Hao meminta agar Du Guyun membawa mereka ke hadapan Si Hao, karena Si Hao akan menundukkan semuanya. Kemudian Du Guyun mengeluarkan tombaknya karena dia sadar jika di dunia ini masih punya tokoh yang layak diperhatikan. Namun Si Hao juga mengeluarkan pedang abadinya karena bagi Si Hao, Du Guyun layak atau tidak mengatakan itu, Si Hao masih belum menyetujuinya. Kemudian terlihat pertarungan jarak dekat terjadi lagi antara Si Hao dan Du Guyun ini, yang mana terlihat jika Si Hao mampu menghindari setiap serangan dari Du Guyun tersebut. Namun saat pertarungan sedang panas-panasnya, muncul orang dari utusan Akademi Suci yang sudah tiba. Terlihat utusan akademi itu datang bersama dengan Yuan Jing, dan mereka datang untuk mencari Huang. Melihat Yuan Jing yang masih berani datang, Si Hao pun langsung menggunakan ranting willownya untuk melemparkan Yuan Jing tersebut dan memukulnya. Yang mana terlihat dari arah lain, Du Guyun langsung menangkap Yuan Jing menggunakan tendangannya. Melihat itu pun, utusan Akademi Suci meminta mereka berdua tidak kurang ajar. Akan tetapi Si Hao dan Du Guyun pun juga langsung menghajar orang ini dan melemparkannya seperti bola pingpong. Dan setelah itu pun mereka menendang orang ini hingga tak terlihat. Kemudian Si Hao bertanya apakah Du Guyun mau melanjutkan menghajar Yuan Jing. Namun Du Guyun mengatakan jika kemampuan mereka berdua setara, yang mana bertarung ribuan tahun pun sulit menentukan pemenang. Dan terlihat jika Du Guyun langsung berniat pergi dari tempat ini karena dia berniat pergi ke tambang kuno Taiju. Terlihat ketika tetua Akademi Tianzhen pun langsung mengikuti Du Guyun tersebut. Tak lama setelah itu, setelah berada di tambang kuno Taiju, ketiga tetua ini mengatakan jika tambang kuno Taiju sangat berbahaya dan akan sulit jika Du Guyun masuk ke dalam sendirian. Di sini para tetua pun tahu jika Du Guyun ke tempat ini pasti ada tujuannya. Yang mana jika Du Guyun mau membuat kesepakatan dengan Akademi Tianzhen, maka ketiga tetua ini bersedia menjaga keselamatan Du Guyun. Tak lama setelah itu pun, Du Guyun masuk ke dalam tambang kuno Taiju menggunakan harta dari tetua ketiga. Dan tujuan Du Guyun ke tempat ini karena menurut keluarga kerajaan wilayah asing, kebenaran tentang klan miliknya ada di sini. Di sini pun Du Guyun juga merasakan jika garis darahnya seperti beresonansi dengan kekuatan misterius di kedalaman sana. Kemudian Du Guyun dikejutkan dengan darah hitam yang muncul. Dan karena itu dia baru percaya jika keluarga kerajaan wilayah asing tidak berbohong bahwa klannya memang pernah menjadi makhluk kegelapan. Akan tetapi Du Guyun pun juga tidak mau membantu wilayah asing. Di sini pun Du Guyun berniat melakukan satu hal terakhir, dan setelah kembali ke tanah leluhur, maka dia akan memutus total dendam kedua wilayah. Di sini Du Guyun pun langsung kembali ke kapal Akademi Tianzhen. Dan karena keinginannya sudah tercapai, maka sesuai kesepakatan, dia akan menunjukkan jalan di makam alam. Tetua kedua pun memberitahu jika makam alam adalah wilayah lain dari zaman Ancient Immortal yang sangat kacau dan berbahaya di mana-mana. Namun di sana menyimpan benih abadi tertinggi. Dan pada zaman Ancient Immortal, makam alam adalah medan perang utama klan penjaga. Yang mana dengan adanya Du Guyun sebagai pemandu, mungkin para murid bisa mencari benih abadi tertinggi pada perjalanan ini. Du Guyun pun memberitahu jika dulu leluhurnya membuat formasi sendiri untuk menjebak pasukan elit keluarga kerajaan wilayah asing di sini. Dan selama mengikuti jalur ini, maka bisa menghindari mereka. Si Hao yang juga berada di situ pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi di tambang kuno Taiju. Dan Si Hao yakin jika darah hitam yang menyembur di sana pasti ada hubungannya dengan Du Guyun ini. Namun Du Guyun mengatakan daripada memikirkan ini, dia menyarankan agar Si Hao segera mengumpulkan tenaga dan fokus menghadapi bahaya di makam alam. Setelah itu tetua kedua meminta mereka untuk siap berperang karena muncul para master yang tewas di masa lalu dan kesadaran mereka pun berubah menjadi roh perang. Serta mereka pun memakan kekuatan ilahi yang mana semakin bertarung maka akan semakin kuat. Dengan menggunakan kecapinya pun terlihat Wangxi terus menyerang para master ini. Namun Wangxi terkejut karena para roh perang ini bisa menggetarkan jiwa. Para tetua pun meminta semua orang untuk bertahan dan melewati bencana besar ini setelah muncul makhluk besar lainnya. Yang mana itu adalah roh perang leluhur kuno sang penjaga benih dewa. Terlihat Si Hao pun langsung menggunakan kekuatan petirnya untuk menyelamatkan murid lainnya. Dan dia juga menggunakan teknik reinkarnasi untuk menyerang para roh perang ini bersamaan. Namun di sini Si Hao baru sadar jika roh perang ini bisa menutrisi jiwa. Dan ternyata mereka adalah nutrisi untuk para murid yang datang sendiri. Dan pada Perfect World episode 231, terlihat semua murid Akademi Tianzhen akan masuk ke alam makam tersebut.
Yang mana setelah itu mereka akan menemukan benih abadi tertinggi meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 230 ini. Kalau dilihat-lihat penampilan Du Guyun ini mirip kayak si Hao ya. Bahkan kekuatannya pun juga setara. Dan bagaimanakah penampilan si Hao setelah menyatu dengan benih abadi tertinggi di alam makam tersebut? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 231. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.